Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Nadawangkara dari Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Teknik dan Kejuruan, jurusan Teknik Informatika, Program Studi Sistem Informasi, NIM 201-509-1039. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan jurnal atau artikel yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Hasil Donasi JIS Menggunakan SMS Gateway. Baik, ikuti terus video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik, kita mulai dari judul. Judulnya yaitu seperti yang sudah saya beritahu tadi, Rancang Bangun Sistem Informasi Hasil Donasi JIS Menggunakan SMS Gateway, yang dirancang oleh Sarah Faradila dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini ada perkenalan diri saya, nama Ida Bagus Nadawangkara, NIM 201509, jurusan Teknik Informatika, Program Studi Sistem Informasi dari kelas SI 1B. Nah, di presentasi kali ini saya akan memberikan 6 topik pembahasan, yaitu di mana yang pertama adalah tujuan dan manfaat dari sistem informasi ini. Yang kedua ada komponen-komponennya, yaitu basis data. Kita akan menjelaskan dari secara rinci, mulai dari definisi apa itu basis data apa yang digunakan, begitu juga dengan framework dan juga bahasa pemrograman di sini. Nantinya kita akan menjelaskan secara rinci. Nah, lalu yang kelima ada kelebihan dan kekurangan dari sistem informasi ini. Nah, di kelebihan dan kekurangan ini ada dua sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sudut pandang si pembuat dan juga dari sudut pandang dari diri saya sendiri. Yang keenam ada kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan kesimpulan dari kelima topik yang telah kita bahas nantinya. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu tujuan. Tujuan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama menghasilkan sebuah sistem yang dapat mempermudah proses pengolahan dan pelaporan hasil donasi dalam bentuk data atau grafik sehingga lebih efektif dan juga lebih efisien. Yang kedua adalah menghasilkan sistem yang terintegrasi dengan SMS Gateway untuk memberikan informasi kepada donatur mengenai jumlah donasi dan juga jumlah penyaluran data. Nah, adapun manfaat-manfaat dari sistem informasi tersebut dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, menambah pengetahuan dalam membangun suatu sistem berbasis web dengan dilengkapi SMS Gateway. Yang kedua, memberikan kemudahan kepada pegawai dalam mengelola dan melaporkan data donasi JIS yang diterima dari para donatur. Yang ketiga, menambah kepercayaan donatur dalam berzakat atau berdonasi. Yang terakhir, dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya di bidang sistem informasi pelaporan hasil donasi JIS seperti apa yang telah saya lakukan ini. Adapun komponen-komponennya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama database, yang kedua framework, dan juga bahasa pemrograman. Kita akan menjelaskan secara rinci di slide-slide berikutnya. Kita mulai dari basis data atau database. Kita mulai dari penjelasan dan definisi dari basis data atau database tersebut, yaitu basis data merupakan suatu aplikasi terpisah yang menyimpan koleksi data. Masing-masing basis data memiliki satu application programming interface atau lebih berbeda untuk menciptakan, mengelola, mencari, dan mereplikasi data. Sebuah basis data adalah tempat penyimpanan file data. Sebagai file data, suatu basis data tidak menyajikan informasi langsung kepada pengguna. Pengguna harus menjalankan aplikasi untuk mengakses data dari basis data dan menyajikannya dalam bentuk yang bisa dimengerti. Ketika bekerja dengan file-file data, suatu aplikasi harus dikodekan agar bekerja
dengan struktur masing-masing dari file datanya. Nah, sistem informasi dari rancang bangun sistem informasi pelaporan hasil donasi ZIS menggunakan gateway ini menggunakan basis data MySQL. Adapun perancangan basis datanya yaitu dapat dari pemetaan dari data-data yang berhubungan dalam sistem digambarkan dalam tabel. Berikut ini tabel-tabel yang sudah dihubungkan dengan foreign key untuk menunjukkan relasi di antara tabel lainnya. Bisa dilihat dari PowerPoint yang telah saya buat, tidak perlu saya sebutkan lagi. Ada 10 tabel, mohon maaf. Yang pertama sampai 4, selanjutnya nomor 5 sampai 10. Framework. Kita mulai dari penjelasan apa itu framework. Framework merupakan sebuah kerangka program yang dapat membantu developer atau pengembang untuk mengembangkan kode secara konsisten nantinya. Framework dari rancang bangun sistem informasi pelaporan hasil donasi ZIS ini menggunakan framework GAMU. Mengapa GAMU? GAMU adalah sebuah aplikasi yang dapat mengelola berbagai fungsi handphone, modem, dan perangkat sejenis lainnya. Adapun 5 kelebihan GAMU yaitu yang pertama dapat dijalankan melalui Windows, melalui sistem informasi Windows maupun Linux. Yang kedua, banyak device yang kompatibel dengan GAMU. Yang ketiga, GAMU menggunakan database MySQL. Yang keempat, baik kabel data USB maupun serial, semuanya kompatibel dengan GAMU. Yang terakhir, yang kelima, GAMU adalah aplikasi open source yang dapat digunakan secara gratis. Jadi, para user tidak perlu mengeluarkan uang untuk menggunakan framework ini. Yang kedua, yaitu dapat menggunakan framework MySQL. MySQL merupakan program basis data yang mampu mengirim dan menerima data dengan sangat cepat dan multi-user. Seperti tadi, ada pun 5 juga kelebihan dari MySQL itu, yaitu yang pertama, banyak ahli yang mengatakan MySQL merupakan server tercepat. Yang kedua, MySQL merupakan sistem manajemen basis data yang open source, yaitu perangkat lunak ini bersifat bebas digunakan oleh pribadi atau perusahaan tanpa harus membayar. Yang ketiga, MySQL memiliki performa yang sangat tinggi, namun sederhana untuk digunakan. Yang keempat, basis data MySQL memahami bahasa SQL. Yang terakhir, yang kelima, semua klien dapat mengakses server dalam satu waktu, tanpa harus menunggu waktu lain untuk mengakses database. Baik, kita lanjut ke bahasa pemrograman. Adapun bahasa pemrograman yang akan digunakan untuk membuat program ini atau sistem informasi ini yaitu bahasa pemrograman PHP dan juga bahasa pemrograman JavaScript. Kita mulai dari bahasa pemrograman PHP dulu. Apa sih bahasa pemrograman PHP itu? Bahasa pemrograman PHP merupakan bahasa pemrograman berbasis web yang memiliki kemampuan untuk memproses dan mengolah data secara dinamis. Mengapa menggunakan bahasa PHP? Karena ada pun keunggulan-keunggulan atau kelebihan-kelebihan PHP tersebut. Yaitu yang pertama, bahasa PHP relatif aman. Yang kedua, bahasa PHP itu fleksibel. Mengapa bisa dikatakan fleksibel? Karena instalasi sistem operasi mendukung semua varian, mulai dari Linux, Windows, hingga varian Unix. Yang ketiga, dalam hal keamanan data, PHP dapat menggunakan berbagai macam varian database seperti MySQL, Microsoft Access, DBase, hingga Excel Server dan lain-lain. Yang keempat, PHP dapat berintegrasi dengan semua aplikasi program CGI, misalnya mengambil nilai form sehingga menghasilkan halaman web yang dinamis. Yang kelima, PHP dapat dikatakan cepat karena ditempelkan pada HTML. Yang keenam, dilihat dari segi harga, PHP tidak mahal. Kebanyakan varian PHP gratis dan dapat diperoleh dengan cuma-cuma. Yang keenam, selain bisa didapatkan secara gratis karena di bawah lisensi GNU,
juga dapat memodifikasi fitur PHP sesuai dengan kebutuhan. Lanjut ke bahasa JavaScript. JavaScript merupakan bahasa pemrograman web yang berjalan pada sisi klien, bukan pada sisi server. Sehingga penggunaannya tidak akan membebani proses pada sisi server. Penulisan JavaScript berada dalam dokumen HTML, dan pemanggilan program tersebut tergantung pada browser yang digunakan dalam memanggil halaman yang terdapat pada script tersebut. JavaScript juga tidak memerlukan komplikator untuk menjalankannya. Nah, tentu akan membutuhkan aplikasi untuk membuat program ini atau bahasa sehari-harinya untuk mengcoding. Adapun text editor yang digunakan adalah Adobe Dreamweaver CS4. Nah, apa Adobe Dreamweaver CS4 ini? Dreamweaver CS4 merupakan perangkat lunak utama yang digunakan oleh web designer dan juga web programmer dalam mengembangkan suatu situs web. Nah, di sini kelebihan yang didapat dari sistem informasi ini dilihat dari dua sisi, yaitu dari menurut pembuat dan juga menurut peneliti. Yang pertama, menurut si pembuat, yaitu Sarah Faladila, dibagi menjadi 4 kelebihan. Kelebihan pertama, kelebihan dari aplikasi yang dibuat seperti laporan-laporan zakat dapat di-download dan didesain laporan berbentuk grafik, sehingga lebih informatif untuk mengetahui donasi yang diterima dan disalurkan per periode. Yang kedua, aplikasi yang dibangun dilengkapi dengan fitur SMS Gateway. Yang ketiga, terdapat form feedback yang disediakan untuk donatur yang dapat memberikan kritik dan saran. Jadi nanti donatur mendapatkan feedback untuk memberikan kritik dan saran terhadap program ini. Yang keempat, donatur tetap memiliki akses untuk melihat laporan donasi yang pernah dilakukannya dan mengubah data pribadinya sendiri. Lanjut, yang kedua, kelebihan menurut si peneliti, yaitu saya sendiri. Menurut pendapat saya, kelebihan dari rancang sistem informasi ini tentu dari sisi kemanusiaan, masyarakat dapat dengan mudah untuk berbuat baik kepada sesama yang saling membutuhkan. Yang kedua, tentu dengan adanya SMS Gateway ini, masyarakat dapat lebih percaya terhadap program ini dibandingkan dengan program-program lain yang tidak memiliki fitur SMS Gateway. Tentu di mana ada kelebihan, di situ ada kekurangan. Di sini juga kekurangan dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu kekurangan menurut si pembuat dan juga menurut si peneliti. Yang pertama, kekurangan menurut si pembuat, yaitu Sarah Faladila, menjelaskan bahwa aplikasi ini memiliki kekurangan, yaitu donatur tidak dapat melakukan transaksi secara online. Donatur harus melakukan transaksi melalui pegawai gerai untuk melakukan transaksi donasi tersebut dan belum menggunakan framework. Jadi kekurangan ini cukup menyulitkan untuk para donatur karena masih bersifat offline dan juga luar jaringan. Jadi donatur nantinya harus pergi ke gerai dulu untuk melakukan donasi. Dan kekurangan yang didapat menurut si peneliti, yaitu saya sendiri. Menurut saya, kekurangan tersebut hampir sama dengan apa yang dikatakan dengan si pembuat. Kekurangan aplikasi ini belum memiliki fitur yang terlalu lengkap, dan pendonasi yang ingin berkontribusi untuk berzakat atau berdonasi menjadi sedikit rumit untuk melakukan aktivitas tersebut. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari topik yang sudah kita bahas tadi, yaitu sistem pelaporan ini dapat menghasilkan sistem yang didapat memberikan kemudahan dalam pengolahan dan pelaporan hasil donasi ZIS yang tersimpan dalam basis data serta menghasilkan laporan-laporan yang berkaitan dengan ZIS dalam bentuk tabel dan grafik, sehingga membantu DPU melihat gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan donasi yang terdapat di gerai. Sistem pelaporan ini juga memberikan kemudahan melalui fitur SMS Gateway dalam menyampaikan informasi dengan lebih cepat
kepada donatur mengenai laporan donasi yang telah terkumpul dan pelaporan yang telah disalurkan. Baik, sekian dari presentasi saya tentang rancang bangun sistem informasi pelaporan hasil donasi JIS menggunakan SMS Gateway ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Om Santi 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 Om.